ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله pada ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tahsinul bidayat wan nihayat wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalul bariyat wa ala alihi wa sahbihi sadatul qadat nawaina ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلح العاقبة ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي آمين يا رب العالمين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان وتحيتهم فيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadratil mukarramin wal muhadaramin jamaah salat subuh berjamaah Masjid Al-Amin, semoga semua amal ibadah kita berkhusus salat subuh yang baru sejak kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan dan kagungnya Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan atas diri kita dan keluarga kita, berkhusus anak dan istri kita, umur yang panjang penuh dengan ketaatan, kesehatan, kekuatan, keluasan rizki, kesuksesan, kemudahan, kebahagiaan, keselamatan, kelapangan serta keberkahan zahiran wa batinan bijahin Nabi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita iringkan, kita aturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Para hadirin sekalian, kita sekarang ini berada di hari-hari yang teragung sepanjang 1 tahun, yaitu hari-hari pertama atau 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Ya, jadi 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini adalah hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut. Bagaimana kita ketahui bahwasannya bulan Zulhijjah ini termasuk daripada Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang mulia. Di antaranya itu Zulqa'dah telah kita lewati, lalu sekarang Zulhijjah, nanti Muharram dan Rajab. Nah, bicara mengenai 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, ini banyak sekali riwayat hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amal, ma min ayyamil amali as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min ashri Zulhijjah. Jadi sabda Rasulullah SAW, tiada hari-hari di mana amal-amal itu amal-amal kebaikan, yaitu amal soleh, di dalamnya, maksudnya di dalam hari-hari tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi artinya amal-amal yang dilakukan di dalam 10 hari bulan Zulhijjah itu lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal-amal yang dilakukan di luar daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Sekecil apapun amal itu, yang penting amal soleh, sekecil apapun amal itu. Bahkan walaupun umpamanya amal-amal yang dilakukan di luar daripada 1 sampai dengan 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih besar. Umpamanya bulan Zulqa'dah kita umpamanya sedekahnya umpamanya 100.000. Lalu 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini sedekah kita umpamanya menurun karena dolar naik umpama kata. Ya enggak. Jadi umpamanya 10.000, tadinya 100.000 turun jadi 10.000 atau cuma 50.000 sedekahnya. Justru amal yang dilakukan di dalam 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu
wa taala. Apalagi amalnya ya lebih besar yang dilakukan itu. Kalau umpamanya dalam Zulqa'dah tadi 100.000, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini jadi 150 atau 200.000 umpama kata. Ya. Lalu para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Waqalu, dan mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya. Tidak juga berjihad di jalan Allah. Jadi kalau umpamanya bagaimana dengan jihad di jalan Allah yang dilakukan di luar daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Apakah kalah cinta Allah ya, dibandingkan dengan amal yang dilakukan di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Orang jihad fisabilillah tapi di luar daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah itu kalah Mas. Maka Nabi jawab Rasulullah, walau jihad fisabilillah. Ya. Walal jihadu fisabilillah. Kata Rasulullah, apa sabda Rasulullah? Dan juga tidak juga jihad fisabilillah. Tidak bisa menyaingi kecintaan Allah terhadap amal yang dilakukan di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Lalu dilanjutkan Rasulullah, illa kecuali ada satu nih kata Rasulullah yang bisa menyamai ya. Apabila ini amal dilakukan di luar daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya, dia bisa menyamai ini amal kecintaan Allah terhadap amal tersebut ya. Sebagaimana cinta Allah terhadap amal dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu apa? Yaitu jihad yang konsepnya kalau dalam bahasa hadis Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali ya seorang laki-laki dia keluar binafsihi dengan jiwa raga dia keluar untuk jihad fisabilillah dengan jiwa raga dia, wa malihi dan harta dia. Artinya dia keluar ya untuk jihad ini tadi dengan diri dia, dengan harta dia, itu dengan modal sendiri. Makanya kalau mau jihad fisabilillah, mau perang nih, kalau orang dulu kan pedangnya pakai duit sendiri, baju perangnya pakai duit sendiri, kendaraannya pakai duit sendiri, konsumsi, akomodasi, semuanya pakai duit sendiri, dengan harta sendiri. Dan tidak selesai sampai di situ. Lanjutkan Rasulullah SAW, falam yarji min dzalika bisyai'in. Lalu dia tidak pulang dari jihadnya itu sedikit pun apapun. Diri dia nggak pulang dan hartanya pun tidak pulang. Habis semua. Dianya kubur ya, di medan perang, dan harta yang dia bawa pun habis. Umpamanya disita, diambil sama musuh. Nah itu baru sama pahalanya. Bukan pahalanya apa? Kecintaan Allah. Ya, kecintaan Allah terhadap amal itu, nah itu baru sama dengan cinta Allah terhadap amal yang dilakukan di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Ya, jadi luar biasa 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah kita isi dengan berbagai amal soleh, sekecil apapun itu kita lakukan. Ya enggak? Dengan berzikirnya, dengan baca Qur'annya, dengan sodakohnya, dengan puasa sunnahnya, dengan sholat sunnahnya, dan lain sebagainya. Isi, jangan sampai nggak rugi gitu. Karena ini adalah waktu-waktu sehari-hari yang teragung sepanjang tahun. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain juga diajarkan kita ini ya, mengisi itu dengan zikir baqiyatus sholihat. Apa itu baqiyatus sholihat? Qala Nabi SAW, telah bersabda baginda besar Muhammad SAW, ma min ayyamin 'azama indallahi wa la habba illallahil amali fihinna min ayyamil 'ashr fa akthiru fihinna min at-tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Jadi di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan tidak pula ada hari di mana amal di dalamnya lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini, yaitu awal Zulhijjah. Maka fakfiru kata Rasulullah. Maka perbanyaklah di dalamnya itu apa? Tasbih.
Faktiru fihinna, maka perbanyaklah di dalamnya itu minat tasbih, daripada bertasbih, wat tahmid dan tahmid, wat tahlil dan tahlil, wat takbir dan takbir. Nah, zikir ya, kalau dia mengandung tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu dinamakan baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat. Lalu jika ditambahkan, dia menjadi lebih sempurna. Ditambahkan apa? Ditambahkan hauqalah, yaitu yang merupakan simpanan daripada simpanan surga. Sehingga bacanya bagaimana? Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dan diikuti juga terus oleh ulama-ulama salaf kita. Itu bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu ya, jangan sampai kita tidak membaca itu. Nah, itu baca sebanyak-banyaknya. Ada ulama menganjurkan baca 300 kali, ada yang menganjurkan baca 700 kali, ada yang menganjurkan baca 1000 kali, ada yang menganjurkan baca 3000 kali. Yang penting kita baca ya. Kalau bisa nih ya, hari-hari tersisa menuju sampai dengan 10 hari pertama daripada Zulhijjah ini, kita bacalah umpamanya 100 atau sehari 300. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Di situ ada semua, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ya enggak? Ada hauqalah wala haula wala quwata illa billah. Lalu amal lagi yang bagus kita lakukan yaitu puasa. Ya. Puasa di 9 hari pertama Zulhijjah, bukan 10 hari. Hari 10-nya kan haram kita puasa. 9 hari pertama Zulhijjah. Ya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW ya, bahwasanya anna Rasulullah SAW kana yasumu tis'an min Zulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr awwalul isnaini minasy-syahr wa khamisaini. Sesungguhnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu biasa ya berpuasa 9 hari pertama daripada bulan Zulhijjah sampai dengan hari Arafah. Kalau misalnya kita nggak bisa, waduh bib, nggak sanggup bib, mana 9 hari bib, ya, baru kelar kemarin Ramadan, habis itu Sawalan. Nah, kalau itu ambil hari Seninnya, hari Kamisnya, lalu tutup tuh, kalau bisa tuh, ya Tarwiyah sama Arafah, jangan sampai kita nggak puasa. Itu tadi kan disampaikan oleh Ustadz tadi. Ya, jadi jangan sampai kita tidak puasa. Kalau yang bagus lagi ya 9 hari. Dalam riwayat disebutkan bahwasannya ya orang yang berpuasa di 9 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ya, itu pahalanya 1 hari itu sama dengan puasa sunnah selama 1 tahun. 1 hari. Kalau dia bisa 9 hari, wah dia mengantongi pahala puasa sunnah 9 tahun. Kalau di sana cuma dapat 2 hari, dapat 2 tahun. Alhamdulillah. Ya. Nah, lalu puasa-puasa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, puasa-puasa sunnah yang lainnya, sebagaimana kita ketahui di dalam hadis Rasulullah SAW itu Yauma Asyura, ya, tanggal 10 Muharram. Lalu wasalasa ayyam min kulli syahr, 3 hari daripada setiap bulan, itu ayyamul bid, ya, pertengahan bulan. Lalu awal Isnain minasyahr, hari Senin pertama daripada awal bulan. Itu Rasulullah selalu melaksanakan, selalu berpuasa. Dan juga wa khamisaini, yaitu puasa Senin dan Kamis. Nah, ini riwayat daripada An-Nasai, rawahu An-Nasai. Lalu ya, banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ya. Mengisi daripada amal 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, banyak sekali. Antaranya Imam Ghazali ada juga memaktubkan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, ya. Ada juga ulama-ulama yang lain banyak. Di antara ada bacaan kalimat la ilaha illallah adadal layali wan nuhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adada abwajil buhur, la ilaha illallah adada arafil juhur. Cuman panjang ya. Nah, ini disebutkan juga adalah zikir pelebur dosa. Ya.
Zikir pelebur dosa. Panjang dipandang nggak tahu bacanya di mana, sudah baca yang tadi aja. Ya baqiyatus sholihat, yang sampai nggak baca. Ya nggak baca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan hauqalah. Ya enggak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Lalu ya, di antaranya juga lagi ada nanti kita ini amalan-amalan di hari Arafah. Jadi kita kan hari Selasa insyaallah masuk daripada hari Arafah. Ya. Yang paling bagus diantaranya apa? Dianjurkan di dalam hadis yang Rasulullah SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah. Ya. Aku berharap kepada Allah bahwa puasa di hari Arafah dapat menghapus dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang. Rawahu Muslim. Puasa hari Arafah. Ya. Sampai nggak puasa, itu bisa menghapus dosa tahun lalu, setahun yang lalu, dan dosa setahun yang akan datang. Maksudnya bagaimana, Bib? Artinya, ya, kalau kata ulama, setahun yang akan datang, itu kita terjaga daripada berbuat dosa, dijaga oleh Allah SWT. Kalau kita ini tadi terjerumus, di tahun yang akan terjerumus di dalam perbuatan dosa, itu Allah akan segera mengkaruniakan kepada kita taufik hidayah untuk kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu terhapus dosa kita setahun yang akan datang. Untuk mendapatkan itu, makanya di hari Arafah kita harus puasa. Itu ajaran dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hari Arafah nanti banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ya banyak-banyak berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat-hajat duniawi dan hajat-hajat ukhrawi. Kita jangan minta hajat duniawi saja, rugi. Dan itu tidak ada attitude, kita kurang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita minta kepada Allah hanya hajat dunia aja, hajat akhirat kita tidak minta juga hajat akhirat. Yang paling penting itu mintalah keselamatan, kelapangan, kemudahan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada hadis dari baginda besar Muhammad SAW, kalau Rasulullah SAW, ma min yaumi akthira min an yaghtiku an yu'tiqallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah wa innahu la yadhnu thumma yubahi bihimil malaika fayaqulu ma arada haula. Sabda Rasulullah SAW, ya, ma min yaumin, tidak ada hari, aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar, tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka, ya, min yaumi Arafah, itu dari hari Arafah. Hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka itu adalah hari Arafah, artinya hari pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dilanjutkan oleh baginda besar Muhammad SAW, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Sesungguhnya rahmat Allah mendekat di hari itu. Hari Arafah itu. Rahmat Allah mendekat di hari itu. Yubahi bihimul malaika. Di hari itu, dan Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikatnya. Fayaqulu, seraya Allah SWT berfirman, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Allah berfirman kepada para malaikat, Allah membanggakan hamba-hamba ini tadi di hari Arafah di hadapan malaikat-malaikatnya, dan Allah SWT berfirman, ma arada haula, apa yang mereka inginkan, maksudnya aku akan mengabulkannya. Apa yang mereka inginkan, wahai malaikatku, ya, yang diinginkan oleh hamba-hambaku, maka niscaya aku akan mengabulkannya. Makanya di hari Arafah itu kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak-banyak kita istighfar, dan banyak-banyak kita munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah ada zikir Arafah? Ada zikir Arafah, ya.
Zikir Arafah disebutkan di sini yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu baca sebanyak-banyaknya. Itu ya di dalam riwayat disebutkan bila kita membaca itu 1 kali, pahalanya sama seperti kita membebaskan 10 orang budak. Kalau dulu besar itu pahalanya membebaskan 10 orang budak. Baca 1 kali. Nah, kalau bisa dibaca 1000 kali berarti 10.000 budak pahalanya. Kita membebaskan 10.000 budak. Kalau bisa di hari Arafah baca itu 1000 kali. Kalau ulama mengajarkan seperti itu. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu baca 10.000 1000 kalau bisa di hari Arafah. Kalau lebih lebih bagus. Ya. Minim kalau bisa ya. Luangkanlah waktunya itu setahun sekali itu hari Arafah. Belum tentu kita tahun mendatang dan akan ada kita berjumpa lagi dengan hari Arafah. Wallahu a'lam. Ini adalah kesempatan peluang emas yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita pergunakan sebaik-baiknya. Ada lagi zikir-zikir yang panjang banyak ya. Yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, diantaranya juga disebutkan diajarkan oleh Imam Ghazali dan lainnya, banyak sekali, cuman panjang ya. Antum boleh cari itu di internet apa ada ya. Cuman kalau yang tadi, kalau misalnya antum nggak tahu mau baca apa, baca itu tadi. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu 1000 kali di hari Arafah dalam kondisi berpuasa, Masya Allah ya, luar biasa. Nah lalu ya, setelah selesai hari Arafah, malamnya itu kan masuk 10 Zulhijjah. Kita kenal dengan Idul Adha. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan ya, malam hari raya dengan ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahya lailatul fitri wa lailatul adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, ya, maka hatinya tidak akan mati ketika hati orang lain mati. Rawahu Tabrani. Tidak bakal mati hati orang itu. Hidup terus. Ya, penuh dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan dengan apa? Beda dengan ibadah. Ya, baca takbir, salat tobat, sholat hajat, bagus. Malam Idain itu 2 malam hari raya itu bagus kita sholat tobat dan sholat hajat. Minta ampun pada Allah dan habis itu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lalu bicara takbir, ya takbiran kalau bahasa kita. Ya takbiran Idul Adha itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinu ayadakum bit takbir. Hiasilah hari raya kalian itu dengan takbir kan. Rawahu Tabrani. Nah, takbir itu dibacakan dengan jahar, dengan lantang, dengan suara lepas keluar. Nah, lalu takbir Idul Adha ini ada 2 macam. Mungkin sebagian besar sudah tahu karena cuma mengulangi aja ya. Takbir Idul Adha ini ada 2 macam, bukan kita bicara Idul Fitri. Idul Adha ada 2 macam. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu apa? Yaitu takbir yang tidak dibatasi dengan waktu dan tidak dibatasi juga dengan tempat. Artinya ya disunnahkan. Nah, ya, disunnahkan pada setiap keadaan, baik sedang duduk, berdiri, jalan, di atas kendaraan, di pasar sekalipun takbir. Itu takbir mursal. Nah, takbir mursal itu disunnahkan mulai tenggelamnya matahari daripada 9 Zulhijjah atau hari Arafah, tenggelamnya matahari. Nah, itu mulai itu takbir mursal. Jadi ya boleh dilakukan di atas kendaraan. Makanya orang suka keliling. Wah, teman, malam takbiran itu menghidupkan. Nah, itu disunnahkan memang. Artinya dia tidak terikat dengan waktu dan tempat, kapan aja. Entah di masjid, entah di rumah, entah dia lagi jalan, ya enggak, dari rumah ke masjid, dari rumah ke depan mau beli gula pasir, ambil takbiran boleh.
Allahu Akbar, naik sepeda ke depan, nggak pula habis mau ngopi, raya mau ngopi pula nggak ada, akhirnya keluar dia ke depannya kan, naik sepeda sambil takbiran boleh, sambil atau di atas kendaraan, sambil dalam keadaan duduk ataupun berdiri ataupun berjalan, dan tempat mau di pasar sekalipun boleh. Nah itu takbir mursal dan berakhirnya, jadi dimulainya dari malam takbiran atau malam hari raya dan berakhirnya sampai dengan takbiratul ihram salat Id. Takbiratul ihram salat Id. Begitu salat Id takbiratul ihram pertama, udah nggak boleh lagi tuh takbir mursal. Takbir mursal sudah nggak boleh lagi, kita jalan takbiran nggak boleh lagi, nggak disunahkan itu. Nggak di pasar takbiran, saudara sudah selesai salat Id, sudah nggak disunahkan lagi. Nah lalu ada lagi takbir muqayyad. Nah takbir muqayyad ini bagaimana? Takbir muqayyad ini takbir yang pelaksanaannya itu terbatas. Nah, kalau tadi kan waktunya nggak terbatas. Waktu yang terbatas artinya kapan aja. Cuman dia ada durasinya dari malam tenggelam matahari 9 Zulhijjah sampai dengan takbiratul ihram pertama sholat Id. Nah itu taruhlah dari habis maghrib ya enggak, sampai dengan sholat Id Idul Adha besoknya. Nah itu nggak ada batasan waktunya, kapan aja kita semalaman itu, ya, kapan aja dimanapun dan dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, jalan dan kendaraan dan sebagainya. Tapi kalau takbir muqayyad itu pelaksanaannya terbatas setelah waktu sholat. Takbir muqayyad ya, setelah waktu sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah ataupun sholat fardu yang qadhaan. Jadi sholat fardu itu kan ada dua, ada yang qadhaan, ada yang adaan. Yang adaan yang kita lakukan sesuai dengan waktunya. Kalau qadhaan kan kita di luar daripada waktu yang semestinya. Umpamanya kita mau ada sholat yang kita lalai, kita terlupa atau tertidur, kita qadha. Nah itu yang boleh kita takbir muqayyad, takbiran kalau bahasa kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu dilakukan ya takbir muqayyad ini terbatas waktunya hanya setelah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah itu bagi yang tidak haji, kita semua kan tidak haji. Yang haji kan pasti yang di Haromen, tanah suci. Bagi yang tidak haji itu dimulai ya melakukannya dimulai melakukannya setelah sholat subuh hari Arafah. Jadi 9 Zulhijjah hari Arafah. Sholat subuh, selesai sholat subuh takbiran boleh, tapi nggak boleh di jalan. Jadi takbir muqayyad kalau yang di jalan itu mursal. Kalau muqayyad dia hanya waktunya selesai sholat sebelum zikir, sebelum wirid, sebelum doa takbiran dulu Allahu Akbar boleh sunahkan. Nah mulainya dari 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Jadi hari Arafah di besok ya hari Selasa. Sholat subuh, habis sholat subuh langsung takbiran itu disunahkan. Boleh. Nah lalu itu dilakukan bagi yang tidak melakukan ibadah haji ya kan? Lalu sampai kapan? Sampai setelah asar ya. Asar hari terakhir dari hari tasyrik ya. Jadi hari terakhir berarti tanggal 13 Zulhijjah asarnya udah nggak boleh lagi. Jadi artinya dari 9 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah itu kita boleh takbiran setiap habis sholat. Nah, perlu dicatat nih. Jadi nggak harus cuma nunggu pas hari 10 Zulhijjah doang, hari raya aja Idul Adha. Enggak. Kalau takbir muqayyad Idul Adha itu dia boleh dimulai dari 9 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Jadi umpamanya hari Arafah ya enggak, habis sholat zuhur kita takbiran boleh, habis sholat asar kita takbiran dulu boleh ya enggak, habis sholat maghrib kita takbiran sudah jelas takbiran. Nah lalu selesai hari pertama tadi ya 10 Zulhijjah ya, 10 Zulhijjah lalu 11 Zulhijjah kita masuk 11 Zulhijjah kita takbiran setelah habis subuh
lalu habis zuhur, habis asar dan seterusnya. Termasuk nanti kalau dia ada hari Jumat, di sholat Jumat nih, berarti kan masih masuk hari tasrik tuh, Jumat besok, ya kan? Berarti berakhirnya hari Sabtu kalau nggak salah. Ya, hari Jumat itu masih tasrik. Begitu selesai sholat, salam, ya imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum zikir dan doa, takbiran dulu itu disunahkan. Nah, kalau imamnya dia takbiran, berarti imamnya paham. Kalau imamnya nggak takbiran, ya mungkin dia lupa. Nggak mau mengatakan dia nggak paham, mungkin dia lupa. Gitu. Ya, kan? Yang disunahkan itu takbiran ini di sholat Jumat ini, nanti di hari Jumat di masjid ini. Ya, kan? Jadi nanti tanggal Jumat besok itu, berarti 12 Zulhijjah kan. 12 Zulhijjah selesai sholat Jumat, salam langsung takbiran Allahu Akbar aja jamaah sholat Jumat untuk bertakbiran sebelum zikir dan doa. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti tanggal 9 hari Arafah ya habis subuh imam kalau mau takbiran aja. Ya, kalau misalnya nanti nanti malam dia takbiran, berarti dia kurang paham. Ya. Sebenarnya sudah mau lupa kepahamannya. Sebenarnya sudah disunahkan takbiran bagi yang tidak melaksanakan haji, bukan bagi yang belum naik haji, bukan bagi yang tidak melaksanakan haji. Nah, lalu kalau bagi yang haji bagaimana? Bagi yang haji di sana kan. Nah, bagi yang haji itu dimulai dia baru disunahkan untuk takbir itu zuhur tanggal 10 Zulhijjah. Habis sholat zuhur 10 Zulhijjah baru dia disunahkan takbiran. Tapi itu Anda lihat live di Masjidil Haram orang takbiran. Tanggal 10 malam takbiran itu, malam hari raya itu sudah takbiran di Masjidil Haram. Ya kan itu yang di Masjidil Haram kan orang yang tidak melaksanakan haji. Yang melaksanakan haji pada saat itu sedang di mana? Di Arafah. Jamaah yang melaksanakan haji itu pada tanggal 9 Zulhijjah itu tidak ada di Masjidil Haram, tidak ada di Mekah. Yang di Mekah itu yang di Masjidil Haram pada tanggal 9 Zulhijjah orang-orang yang tidak melaksanakan haji, mungkin mereka cuma mengambil umroh saja. Orang yang melaksanakan haji pada tanggal 9 Zulhijjah pasti dia ada di Arafah karena itu rukun, itu wukuf. Dan dia baru boleh disunnahkan. Ya. Kalau takbiran haram enggak. Cuman kalau yang diajarkan yang dianjurkan Nabi, ya, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, bagi yang melaksanakan haji, mulai takbirannya itu pada zuhur 10 Zulhijjah dan berakhirnya, ya, itu sampai subuh akhir hari tasrik. Subuh akhir hari tasrik. Kalau yang tidak haji, yang tidak melaksanakan haji bagaimana kita ini, asar hari terakhir tasrik waktu asar terakhirnya takbiran udah nggak boleh lagi. Tapi kalau yang haji itu cuma sampai subuhnya hari terakhir, ya kan? Nah, itu amalan-amalan yang disunahkan di dalam hari raya Idul Adha. Ya kan? Lalu apa lagi? Nah, termasuk amalan, ya, amalan yang disunahkan. Yaitu apa? Mengucapkan tahniyah. Mengucapkan tahniyah berselamat hari raya. Nah, orang ini kadang banyak, wah udahlah Idul Adha, nah, kalau Idul Fitri ada THR, Idul Adha nggak ada THR, ngapain? Selamat Lebaran, selamat hari raya. Disunahkan loh. Disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ada sahabat di dalam riwayat, sahabat Wasilah radhiyallahu an berkata, ya, laqaitu Rasulullah SAW yauma Id. Faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Aku berjumpa dengan Rasulullah, kata sahabat Wasilah. Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari raya, maka aku berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan darimu. Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya, kata Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan darimu. Rawahu Baihaqi. Nah, jadi Idul Adha pun tetap kita mengucapkan tasniyah, dan itu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya enggak, mohon maaf ya enggak apa-apa, minta maaf itu bagus, kita minta maaf. Kita banyak salah dan lupa, ya enggak, banyak salah sama orang sengaja atau tidak sengaja kita minta maaf.
Dan itu momen yang bagus, ya. Momen yang bagus. Lalu apalagi amalan sunnah di hari raya Idul Adha itu istighfar. Nah, di pagi hari raya baca istighfar aja, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat, ya agak banyak istighfar macam ini. Paling singkat ya astagfirullah di pagi hari raya. Lalu membaca tasbih dan juga yaitu amalan sunnah yaitu sholat Idul Adha, dan disunnahkan ya apa yaitu futur saum. Nah, itu puasa sebelum sholat Idul Adha yang dimulai dari subuh. Nah, dari subuh ya sampai dengan sholat Idul Adha, pelaksanaan sholat Id, jangan makan dan jangan minum. Ya, itu sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Setelah sholat baru kita minum dan makan, nggak ngopi 3 cangkir nggak apa-apa. Tapi kalau Idul Fitri ya nggak disunahkan karena kita sudah puasa Ramadan. Tapi Idul Adha ya subuh itu kita jangan makan dan minum sampai dengan selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Lalu apalagi amalan sunnah yaitu berudhiyah. Udhiyah itu yaitu kurban. Ya, kurban. Nah, mudah-mudahan ya amal-amal kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan istiqomah zahiran wa batinan untuk bisa senantiasa beramal ibadah dan niat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada sedikit tambahan ya, bagi ya mungkin sudah paham, sudah tahu, Anda mengingatkan saja ya. Bagi yang berkurban tahun ini ya, itu yang sudah berniat kurban disunnahkan, sudah berniat kurban ya, enggak dari sebelum Zulhijjah masuk ke sunnah kurban, tahun ini niat mau kurban, sudah berniat, itu disunnahkan untuk tidak memotong kukunya ya. Dimulai dari kapan? Tanggal 1 Zulhijjah, kuku, rambut, kumis, jenggot, jambang, nggak boleh dipotong. Sunnah. Gue potong haram nggak? Enggak, haram boleh aja. Cuma kita mengikuti sunnahnya Nabi. Ya. Sunnah Rasulullah semuanya itu tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kalau itu tidak penting, pasti penting. Setiap diajarkan Rasulullah itu pasti penting. Nah, kita nih ittiba'an sunnah Nabi. Ya. Mau coba untuk mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nggak usah ditahan dulu, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong sampai dipotong hewan kurban dia. Bukan sampai sholat Id. Kalau misal hewan kurbannya dipotong 10 Zulhijjah, oke, potong rambutnya, kukunya. Kalau dipotongnya 13 Zulhijjah, nunggu dulu, ya enggak? Jadwal tukang potongnya apa? Tukang potong hewan kurbannya penuh jadwalnya, dapatnya di 13 Zulhijjah, hari terakhir ya, tasrik itu baru dipotong. Nah, baru dia disunahkan untuk memotong kuku dan rambut dan lainnya ya. Nah, itu wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan dan diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang penuh dengan ketaatan kepada Allah SWT, kesehatan, kekuatan, luasan rezeki dan kelapangan zahiran wa batinan bijahid Nabi, amin ya rabbal alamin. Ini masih ada waktu sedikit ya, tabarukan kita melanjutkan ta'lim kita di dalam kitab Sabilul Itikaf, sebuah karya dari Imam Qutbul Irsad wa Ibn Nabirah Abi Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masuk ke al-umurus salis, umur yang ketiga. Yang pertama udah, yang kedua udah, umur dunia, dan umur yang ketiga sekarang. Kalau umur pertama itu masih di alam arwah, umur kedua ya di alam dunia. Umur ketiga wahwa min bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa radha wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrar bid-darain amin ya rabbal alamin. Wa huwa min hini khurujil insani minad dunya bil mauti ila hini yub'atsu min qabrihi bin nafhi fis-sur, yaitu
usia yang ketiga ini yaitu dari sejak keluarnya manusia, ya, keluarnya seorang manusia dari alam dunia dengan sebab meninggal atau wafat. Ilahin yub'atsu min qabri bin nafkhi fis, sampai, ya, sampai kapan? Sampai dibangkitkan dari kuburnya, ya, dengan peniupan, dengan sebab peniupan sangkakala, kan itu hari kebangkitan, kan ditiup sangkakala bangkit semua dari kubur. Wahada huwal barzah, dan ini adalah alam barzah. Usia yang ketiga itu usia di alam barzah. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, surah Al-Mu'minun ayat 100. Firman Allah, wa min waraihim, dan di hadapan mereka, dan ada di hadapan mereka barzakh. Kalau menurut Luhur itu artinya dinding, ya. Ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari mereka dibangkitkan. Nah, itu barzakh, dinding, ya. Fa idza matal 'abdul muslim, lalu kata Imam Al-Haddad, apabila telah meninggal dunia, telah meninggal seorang hamba yang muslim, wa tahaqqaqa mautuhu, dan telah terbukti, ya, kebenaran kematiannya atau kewafatannya, benar-benar meninggal. Ada orang kan meninggal mati suri, kira udah mati, kalau dia hidup lagi, mati suri, kan pernah dengar kan? Ya, ini sudah benar terbukti kematiannya, kewafatannya. Fayan bagil akhatu fi tajhizihi ila qabri, maka selayaknya untuk melakukan, mengambil di dalam proses pengurusan jenazahnya sampai kepada kuburnya, bigoslihi, dengan memandikannya, wa takfinihi, dan mengkafaninya, wa sholati alaihi, dan menyolatkan atas dirinya. Wa yanbaghi an yur'afihi dzalikal ittiba', dan selayaknya untuk mencontoh di dalam proses, ya, mengurus jenazahnya itu al-ittiba'. Al-ittiba' itu apa? Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhdhu bima warada fis sunnatin nabawiyah, dan mengambil, ya, melakukan sesuatu yang sudah diriwayatkan, sudah diajarkan, yang diriwayatkan fis sunnatin nabawiyah, di dalam hadis-hadisnya atau sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an yu'lama bi mautih, dan selayaknya, seyogyanya, sepatutnya untuk diberitahukan bimautihi, dengan kematiannya atau kewafatannya, ahluhu, keluarganya, wa qaribuhu, dan sanak kerabatnya, wa jiranuhu, dan tetangganya, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Makanya suka diumumkan kan, ada pakai ada di musola, di masjid diumumkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal bulan-bulan itu. Lalu wa ahlul khairi was-shalah, wa ahlul khair, siapa lagi? Diberitahukan juga kepada ahlul khair, para pelaku kebaikan. Wa ahlus shalah, para pelaku, kalau ahlul khair itu para pelaku kebaikan, kalau ahlus shalah para pelaku perbaikan. Beda, ada kebaikan, ada perbaikan. Ada ahlul khair, ada ahlus shalah. Ini semuanya bagus, dua-duanya. Ahlul khair, orang-orang pelaku kebaikan. Ahlus shalah, orang-orang melakukan perbaikan. Liyad'u lahu, agar, ya, mereka mendoakan bagi jenazah tersebut. Wa yatarahhamu alaih, dan berbelas kasih kepadanya. Wa yushidu sholata ala janazatihi, dan menjadi persaksian, ya, disolatkan atas jenazahnya. Wa yustahabbu liman balaghal mautu akhihil muslim an yaqula ba'dal istirja' Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyyin waktubhu indaka minal muhsinin wa akhlifhu fi ahlihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Dan disunnahkan, disunnahkan bagi orang yang telah sampai kepadanya berita meninggal saudaranya sesama muslim. Kita ini dapat kabar kan, berita ada meninggal teman kita atau tetangga kita,
Disunahkan kita an yaqula ba'dal istirja, untuk mengucapkan setelah istirja. Istirja itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah istirja ada lagi disunahkan kita untuk mengucapkan apa? Doa, Allahumma ja'al kitabahu fi illiyin waktubhu indaka minal muhsinin wakhlufu fi ahlihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Setelah kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca doa itu, ya Allah ij'al kitabahu fi illiyin, ya Allah jadikanlah catatan amalnya fi illiyin, di dalam surga. Jadi catatan amalnya udah jadikan dia penghuni surga, begitu maksudnya. Ya. Lalu waktubhu indaka minal muhsinin, dan catatlah dia di sisimu ya Allah minal muhsinin, termasuk daripada para pelaku kebajikan. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin, dan gantikanlah dirinya di dalam keluarganya fi ghabirin, ya seperti orang-orang terdahulu. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan dirinya ya rabbal alamin, wahai zat yang mengatur, yang maha mengatur alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang, membahas mengenai alam barzakh dan juga ya proses kita mengurus jenazah. Ya, bukan proses jenazah, termasuk doa, yang mengirimkan doa dan lain sebagainya. Insyaallah, apabila ada kata yang salah, salah ucap, salah sikap, salah kata, pada Allah bagi mohon ampun, dan pada antum semua mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.